Rakyat Indonesia bangga dengan saudara-saudara. Jaga tanah air kita. Terima kasih. Hormat saya kepada kalian semua. Hello Technolovers, keseimbangan kekuatan militer di Asia Tenggara baru saja bergeser. Langit Nusantara kini dijaga oleh salah satu predator udara paling mematikan di planet ini. Pada 18 Mei 2026, sebuah sejarah baru resmi ditorehkan di Lanut Halim Perdana Kusuma. Militer Indonesia tidak sedang main-main. Di bawah komando Presiden Prabowo Subianto, TNI Angkatan Udara menerima gelombang alutsista strategis yang langsung menarik perhatian dunia internasional. Bintang utamanya, 6 unit jet tempur canggih generasi 4,5 Dassault Rafale. Tapi tunggu dulu, Rafale tidak datang sendirian. Indonesia juga mendatangkan armada pendukung raksasa, pesawat angkut VIP Falcon 8X raksasa kargo udara Airbus A400M MRTT hingga sistem radar deteksi dini GCI GM403. Momen sakral ini ditandai dengan tradisi adat penyiraman air ke moncong pesawat dan penyerahan kunci secara simbolis dari Presiden kepada Panglima TNI. Baru saja kita menerima secara resmi dengan adat kita, penambahan alutsista untuk Angkatan Udara kita. Kita menerima ada 6 pesawat tempur ya, Rafale, dan pesawat angkut Falcon, pesawat angkut VIP dan A400, ada radar juga. Lalu seberapa buas sebenarnya jet tempur buatan Prancis ini di kancah pertempuran udara modern? Dan pertanyaan yang paling sering muncul, berapa triliun uang negara yang dihabiskan untuk mendatangkan alutsista ini? Di video kali ini kita akan bedah tuntas spesifikasi teknis, persenjataan canggih, hingga harga asli dari Rafale milik TNI AU. Tonton sampai habis. Bedah anggaran dan biaya operasional. Mari kita bicara fakta dan angka. Membangun efek gentar atau deterrence effect tidaklah murah untuk mengakuisisi total 42 unit jet tempur Rafale. Pemerintah Indonesia harus merogoh kocek yang sangat dalam. Kontrak mega proyek ini bernilai sekitar 8,1 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 115 hingga 143 triliun rupiah. Jika dipecah, harga satu unit jet tempur Rafale berkisar antara 115 juta hingga 192 juta dolar Amerika Serikat, sekitar 1,6 hingga 2,9 triliun rupiah. Kenapa rentan harganya bervariasi? Karena dalam geopolitik dan militer modern, Anda tidak sekedar membeli pesawat kosong. Angka fantastis itu sudah mencakup paket komplit. Persenjataan, pelatihan pilot dan teknisi, dukungan logistik, suku cadang, hingga pembangunan fasilitas simulator tempur. Namun, pengeluaran negara tidak berhenti di situ. Biaya operasional atau cost per flight hour untuk menerbangkan satu unit Rafale selama 1 jam saja diperkirakan mencapai 16.500 dolar Amerika Serikat atau sekitar 236 juta rupiah per jam. Ini adalah harga mutlak yang harus dibayar demi memastikan tidak ada satupun objek asing yang berani masuk ke wilayah kita. Spesifikasi sang Omni-Roll. Dengan harga triliunan, apa kehebatan sejati dari Rafale? Dassault merancang pesawat ini dengan konsep Omni-Roll. Artinya, jika taktik militer lama membutuhkan armada terpisah untuk superioritas udara, pengeboman darat, dan pengintaian, Rafale bisa mengeksekusi semua misi tersebut sekaligus dalam satu kali sorti penerbangan. Pesawat ini ditenagai oleh sepasang mesin turbofan Snecma M882. Mesin buas ini mampu mendorong Rafale hingga kecepatan maksimal Mach 1,8 lebih dari 2.200 km per jam dan membawanya meroket hingga ketinggian 50.000 kaki. Namun, instrumen paling mematikan dari Rafale tidak terlihat oleh mata, terletak di bagian moncongnya. Terdapat radar TELS RBE2 AESA atau Active Electronically Scanned Array. Radar revolusioner ini memampukan pilot melacak dan mengunci puluhan target secara bersamaan dari jarak lebih dari 200 km. Rafale menerapkan doktrin tempur mematikan. First look, first shoot, first kill. Melihat lebih dulu, menembak lebih dulu. Persenjataan mematikan.
Pesawat super canggih hanyalah macan kertas tanpa persenjataan yang mumpuni. Rafale dilengkapi 14 titik cantelan eksternal atau hardpoints yang sanggup mengangkut beban senjata hingga 9,5 ton. Bintang utamanya adalah rudal Meteor. Ini bukan rudal sembarangan. Meteor adalah rudal udara ke udara jarak jauh atau Beyond Visual Range atau BVR yang sangat ditakuti rival-rival barat maupun timur. Menggunakan teknologi mesin ramjet, rudal ini melaju konsisten dengan kecepatan supersonik tanpa henti, hingga menembus jarak di atas 200 km. No escape zone, zona tanpa harapan musuh. Dari rudal ini adalah salah satu yang terluas di dunia. Untuk operasi presisi udara ke darat, pesawat ini dipersenjatai dengan Smart Weapon AASM Hammer. Bom pintar ini bisa menjangkau target darat dari jarak 50 hingga 70 km, dilengkapi sistem Fire and Forget. Pilot cukup membidik koordinat, melepaskan hammer, lalu langsung bermanuver menghindar atau evasive maneuver, membiarkan bom mencari targetnya secara otonom. Armada pendukung strategis. Kemenangan udara modern ditentukan oleh keunggulan logistik dan intelijen. Itulah mengapa penambahan alutsista ini sangat komprehensif. TNI AU juga menerima 4 unit Falcon 8X. Ini adalah jet strategis yang dirancang khusus untuk misi komando tingkat tinggi, pengawasan dan pergerakan VIP militer secara senyap dan cepat. Selanjutnya, sang raksasa Airbus A400M MRTT. Ingat, 1 unit A400M sudah beroperasi sejak November 2025. Pesawat ini bukan sekedar alat angkut kargo berat militer. MRTT berfungsi sebagai stasiun pengisian bahan bakar melayang. Pesawat ini bisa mengisi bahan bakar armada Rafale di udara, membuat daya jelajah dan durasi patroli jet tempur kita berlipat ganda. Sebagai pelengkap sistem peringatan dini, radar ZCI GM403 turut diserahkan. Radar darat taktis ini menjadi mata utama TNI AU yang bertugas menyapu seluruh ruang udara. Indonesia siap memberikan data real-time kepada skadron Rafale jika ada ancaman asing yang terdeteksi. Kedatangan gelombang awal Rafale A400M Falcon dan radar ini mengirimkan sinyal tegas kepada dunia. Indonesia siap melindungi kedaulatannya dengan teknologi kelas atas yang tidak bisa diremehkan. Bagaimana analisis kalian? Apakah kedatangan Rafale ini sudah membuat gentar negara-negara di kawasan? Atau kita masih butuh pesawat tempur generasi kelima untuk melengkapi taring angkatan udara kita? Tulis pandangan kalian di kolom komentar. Tekan tombol like jika kalian bangga dengan kekuatan militer Indonesia. Share ke teman-teman kalian dan pastikan sudah klik subscribe agar kalian selalu update dengan bedah teknologi militer terdalam di channel ini. Salam udara dan sampai jumpa di video selanjutnya.